Aduh. Sorry nggak sengaja. Lo peserta ujian juga? Iya. Susah banget kelihatannya. Udah duduk aja sini bareng kita. Tahu 20 menit lagi mah relax aja kali. Kan kita udah belajar dari lama. Oke, thank you ya. By the way, kenalin ya, gue Sisi. Hai, gue Sofi. Gua Vicky. Lah, itu siapa? Lah, udah. Coba tanya radio lu. Daripada lo resah kayak barusan, mending lo ikut nonton sama kita, Fik. Seru tau. Nonton apaan? Ini loh podcast CTRL 8EH. Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM 8EH Radio ITB. Your entertainment and music station. Kongres Kampus Mania. Apa sih ini teman-teman? Congrats buat yang udah keterima di PTN-nya yang diimpikan. Yes, karena denger-denger nih Kampus Mania ini udah banyak yang diterima ya. Kayak dari jalur SNBP, Betul. SNBT, kayak gitu-gitu ya. Dan juga jalur mandiri ya beberapa. Betul, Vicky sih udah nge-scroll ya. Pokoknya udah banyak banget dari gemes nih pokoknya. Oh, emang Vicky sukanya gemes-gemes gitu ya? Lanjut aja kita lanjut. Lanjut aja. Jadi dari gemes ini udah banyak banget dan Vicky udah gak sabar banget buat temuin mereka di OSKM. Tapi nih sebelum kita jump in ya, kita mau kenalan dulu nggak sih ini biar ada gemes nih yang nonton pada tahu kita nih siapa sih? Betul, karena di episode 1 ini kalian bakal ditemenin sama gua Vicky Gua Sisi Dan gua Sofi. di CTRL. Coba tanya radio lo. Alright. Jadi Fik, kita di sini mau ngapain sih Fik? Jadi kita bakal bawain sesuatu yang fresh gitu lah pokoknya. Fresh. Yang bener-bener harusnya Kampus Mania ngerasain banget nih. Karena terbaru banget ya. Betul, apalagi CTRL ini punya 3 topik utama. Apa aja tuh? Ada hot topic, Yes. terus ada ITB, ITB. sama ada yang horor. Kayak komplit banget ya kalau gitu Betul. ya. Terus CTRL ini kayak apa sih selain tadi ada 3 topik-topik ini? Kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener trendy banget, Yes. sesuai sama apa yang dirasain sama Kampus Mania di luar sana. Oh gitu ya. Jadi pokoknya di CTRL ini tuh dijamin bakal update banget nih Kampus Mania. Betul, apalagi di episode pertama ini kita bakal bawain tentang hot topic. Apa tuh kira-kira? Kita langsung kasih tahu aja kali Boleh ya. kasih tahu Kasih sih. tahu aja. Apa tuh Sob? Buat Kampus Mania yang pengen tahu lebih dalam tentang jalur mandiri di berbagai univ, apalagi di ITB pastinya, jangan lupa nonton sampai akhir karena kita bakal banyak bahas seleksi mandiri nih. Nah selain itu kita juga bakal mention tentang mitos atau fakta di seleksi mandiri ini ya. Betul, Detail banget ya. ini salah banget. satu yang ditunggu-tunggu sih. Ditunggu-tunggu. Selain itu gue denger-denger sih katanya ada yang kayak unik-uniknya juga gitu loh. Iya, dari mulai persiapan masuknya, Yes. tips masuk buat PTN-nya juga bakal kita Betul. mention semuanya. Betul banget. Yaudah langsung aja, kita karena tadi Sisi udah bilang nih mitos atau fakta tentang seleksi mandiri. Yes. Kita tanya Prots gak sih? Boleh. Pertanyaan apa yang bisa jadi mitos atau fakta? Boleh nih Prots. Mitos atau fakta, jurusan yang diambil saat tes mandiri adalah jurusan back burner. 3, 2, 1. Ini fakta. Fakta. Oh, oke. Mungkin yang berdua dulu nih fakta. Kenapa fakta? Fakta. Kalau menurut gua sendiri ya, biasanya tuh yang ngambil tuh mindsetnya udah kepepet lah. Kepepet. Karena namanya seleksi mandiri udah pasti ada di akhir-akhir dong. Itu otomatis udah hampir penghujung banget. Jadi mendingan dapat PTN yang penting gitu loh. Jadi Setuju udah nggak, mulai realistis Betul. gitu ya. Iya, karena apalagi kalau ngincer PTN-nya banget, Ah, itu kayak semuanya dicoba sampai seleksi mandiri. Apapun deh langsung, yang penting gue dapet PTN. betul. Yang penting gua kuliah dulu lah gitu intinya. Oh. Kalau lu gimana? Tapi kalau misalnya menurut gue nih ya, kayak ini mumpung kayak last change ya. Kadang tuh orang-orang yang gue kenal tuh justru kayak masih penasarannya tuh tingkat tinggi gitu loh. Sampai Ya. pokoknya titik dari penghabisan gue harus cobain gitu. Tapi itu bener juga sih. Tapi Iya ya kan? ngomong-ngomong soal seleksi mandiri ya, Yes. sebenarnya ada definisi secara umum tentang seleksi mandiri ini. Apa tuh Fi? Jadi jalur mandiri ini untuk masuk ke perguruan tinggi itu mandiri setiap PTN. Yes. Dimana seleksi ini dilakuin sama PTN sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi kayak beda-beda gitu ya. Betul, setiap PTN pasti punya kriteria masing-masing buat diseleksi mandiri. Saking beda-bedanya, timeline-nya juga pasti beda-beda. Cuma mostly ada di rentang
bulan Mei sampai bulan Juli. Buat Mei-nya sendiri itu ada di rentang pendaftarannya dan Julinya rentang pengumumannya. Makanya Kampus Mania pasti udah banyak yang terima nih lewat jalur mandiri. Betul, pasti udah banyak yang bikin JJ juga. Iya, udah gue sih udah sering ngeliat ya, kayak di scroll tuh udah banyak aja ngeliat mereka. Terus kayak kalau misalnya di tahun 2025 nih ya, Kampus Mania, kuota maksimal penerimaan mandiri ini ada di angka 30% dari total kuota penerimaan. Jadi tuh kayak lumayan banyak kan sih? Lumayan banyak Lumayan dari banyak. 130%-nya itu seleksi mandiri. Ya. Jadi buat Kampus Mania itu masih banyak kesempatan kalian buat diterima di PTN yang kalian kejar. Betul banget. Nah tadi kan udah di-mention sama Vicky. Kalau misalnya jalur mandiri tuh tergantung Betul. sama modifnya masing-masing. Iya, mereka tuh beda sama kayak jalur sebelumnya. Kan kalau SNBP sama SNBT itu jalurnya udah sesuai sama pemerintah lah Ya, istilahnya. nasional Jadi ya. caranya sama, pengumumannya bareng, apalagi pengumumannya tuh setiap jam 3 Jam sore. 3 sore. Itu jam 3 sore kayak keramat banget gitu nggak Betul, sih? itu kayak udah langsung ngedown satu Indonesia pokoknya. Entah ngedown websitenya atau ngedown mental. Ya, itu Iya nggak tergantung sih? dari Kampus Manianya kayak gimana. Tapi nih kayak kira-kira tuh apalagi sih perbedaan-perbedaannya nih dari sistem jalur mandiri setiap PTN-nya? Kalian pada tahu nggak nih? Kalau yang Vicky tahu sih, yang gua tahu ya, Ya. perbedaannya itu dari jalur seleksinya. Gimana? Banyak yang unik gitu loh. Banyak yang unik. Contoh deh di UI ada namanya SIMAK UI. SIMAK Itu tuh UI. kayak tes tertulis, tapi dia cuma ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama TPS atau tes potensi skolastik. Nah selain itu kalau misalnya di UI itu ada juga PPKB. Oh. Biasanya tuh kalau misalnya PPKB tuh ada loh, kalau misalnya di Twitter ya, gue suka lihat kayak orang-orang udah nge-review esainya masing-masing. Wah, sampai ada lesnya itu Sampai loh. ada lesnya, benar. Kayak mungkin Kampus Mania banyak yang mencoba kayak gitu juga ya. Harusnya sih udah banyak ya, Iya, karena ini salah satu seleksi yang menurut gua sih gampang susah. Gampang ya. Gampangnya karena kita harus buat esai, karena buat esai gampang. Ya, tapi kan nggak tahu penerimaannya kayak gimana. sebenarnya. Oh iya. Selain itu ada nilai rapotnya juga tapi. Oh, jadi nggak bener. pure esai doang Nggak ya. pure essay doang. Selain itu juga ada namanya talent scouting buat Kampus Mania yang mungkin bahasa Inggrisnya cukup bagus ya, Mantap. karena dia penilaiannya itu bisa dari nilai TOEFL dan nilai Oh. IELTS loh. Tapi tetap ada tentang prestasinya dari nilai Oh. rapot sama prestasi-prestasi lainnya. Oh, berarti hal-hal di luar dari itu tetap dilihat ya. Iya betul. Nah, selain di UI tadi, kalau misalnya kita lihat di UGM nih, kalau Mm-mm. UGM tuh ujian tertulisnya tuh ada nama lain. Apa tuh? Namanya tuh UTUL. UTUL ini dia sama kayak tes tertulis juga, tapi ini hal unik ya tentang UTUL. Kalau misalnya kalian tahu, itu tuh biasanya tuh dilakuin di beberapa kota gitu. Oh, jadi nggak pure di UGM-nya aja. Gak pure di UGM doang. Kadang tuh ada di Jogja, ada yang di Jakarta juga sih setahu Oh, gua. jadi sesuai ya. Iya, soalnya ada titik-titiknya gitu. Tapi emang rata-rata teman-teman gue tuh suka langsung ke Jogja. Oh, berarti nggak memberatkan banget ya nih Nggak dari berasa. UGM. Nah, selanjutnya ada yang nggak kalah unik. Apa tuh? Itu ada di IPB, jalur ketua OSIS ataupun ketua organisasi. Wow. Jujur ini gua tahun lalu itu hampir ikut karena kan punya jabatan gitu. Jadi Ngeri. adalah chance buat kita dapat di jalur ini, dan yang gua tahu ini tuh ngelihat seberapa aktif kalian di SMA kalian gitu. Jadi Menghargai effort lain ya. betul. Jadi kalian nggak harus akademik banget buat bisa masuk ke PTN. Selain itu di IPB juga ada jalur tahfiz Quran. Definisi apa? Mengejar akhirat, akhirat. dunianya ngikut. Wah, ini bener banget sih. Ini dia ya Kampus Mania. Nah, jalur ini tuh hafalannya kalau misalkan kita 15 juz Mm-mm. akan dinilai setara sama Olimpiade Nasional. Wow. Dan kalau misalnya hafalannya 30 juz bakal dinilai setara sama Olimpiade Internasional. Wah, ini sih gong banget ya. Gong banget, ini gong banget. Keren sih. banget sih. Nah ini gak kalah gong. Apa ini tuh? gak kalah gong. Tadi udah apa namanya agama banget kan. Oke. Agama dan ketua OSIS, ketua ekskul. Oke. Kalau di UPN ini tuh bela negara namanya. Waduh, Jalur kapasitas bela negara. Berarti harus alumni barak dulu. Enggak. Enggak gitu, Enggak gitu. maksudnya. Beda ya Vicky. Heeh. Tapi kayak di situ ada tes tertulisnya yang meliputi potensi sekolah, stikes Pancasila, sejarah kebangsaan, kewarganegaraan, dan bela negara. Jadi tuh bener-bener tesnya tuh tes bela negara. Oh, jadi kayak kewarganegaraan gitu lah. Kewarganegaraan. Nah, yang gua tahu juga jalur ini tuh ada dua seleksi. Ada jalur seleksi pertama sama seleksi kedua. Bedanya tuh kalau kedua itu ada seleksi bagi PNS untuk pengawal pemerintah. Jadi nilai rapot mata pelajaran kewarganegaraan atau Pancasila dan juga satu mata pelajaran pendukung. Oh gitu. Tahu loh.
Jadi emang perlu diperhatiin juga ya gimana sistem apa aja yang dinilai sama kampus itu. Oke, tadi kan udah bahas tentang univ-univ lain ya. Iya. Buat SMITB, stay tune terus pokoknya ya buat kampus mania. Tunggu sampai di akhir nanti Di pokoknya akhir. kita Karena bakal kasih tahu. lebih detail lagi ya, Betul. terkhusus nih. Betul banget. Nah, mungkin next mitos atau fakta kali ya. Boleh, Boleh. langsung kita tanya ke Prots nih. Mitos atau fakta, jalur mandiri adalah jalur donatur. 3, 2, 1. Mitos. Fakta. Oke. Dari fakta Dari dulu fakta, ya. boleh. Karena menurut gua kenapa fakta? Ya. Karena jarang banget ada transparansi dari hasil tesnya. Jujur kita nggak tahu kan apa aja yang dinilai, dan kan kalau UTBK sama SNBP kan kita tahu kan apa aja yang dinilai. Kayak misalnya UTBK skor kita kelihatan kan. Misalnya subtesnya tuh kita udah tahu berapa skor kita, berapa yang kita dapat lah intinya. Tapi kalau mandiri tuh kita nggak tahu skor kita, nggak transparan lah intinya. Mungkin kalau misalnya bukan kayak tes tertulis gitu ya maksud Vicky ya. Oh, Oke. Kalau Sofi? Mitosnya Kalau kenapa? Gua nih, dia mitos karena uang itu bukan jadi komponen utama buat bisa masuk jalur mandiri. Kayak yang tadi kita udah cari tahu, itu kan banyak komponen kayak apa prestasinya, Iya, oh terus nilai-nilai juga. Itu Mm-mm. nggak semuanya lewat duit doang sih. Benar-benar. Iya sih, tapi ada beberapa kampus yang kalau kita daftar mandiri itu ada yang interview atau nanya berapa gaji orang tua kita. Oh, Mungkin bisa disesuaikan kalau misalnya itu sebenarnya. Tapi jadi bikin kita kepikiran kalau uang itu bisa nentuin kita lulus atau enggak nggak sih di di seleksi mandiri? seleksi mandiri. Mm-mm. Tapi kalau misalnya menurut gue ya, Iya. tetap balik lagi. Kalau misalnya buat gue tuh kayak sebenarnya tuh tes mandiri ini juga kayak susah gitu loh. Sebenarnya Mm-mm. sama aja, kurang lebih tuh sama kayak Mm-mm. SNBT. Ah, Tapi ya mungkin karena yang tadi Vicky bilang, Iya. jadinya orang-orang berspekulasi kalau misalnya jalur mandiri itu jalur uang gitu Donatur ya. ya. Donatur gitu ya. apalagi kalau misalkan UTBK kan biasanya TPS doang ya, Iya. gitu-gitu. Tapi kalau misalnya jalur mandiri itu masih ada kayak matematikanya, fisikanya, benar, ya nggak benar, sih? Jadi benar. pasti bakal lebih susah. Yes. Lesnya juga pasti biasanya terpisah untuk fokus ke jalur mandiri. Nambah lagi gitu ya Iya. biasanya. Oke. tapi yang gue rasain selama ada jalur mandiri itu banyak banget mispersepsi gitu loh. Apa aja tuh? Contoh, ini tuh jalur buangan, gak bergengsi dan gampang banget buat didapetin. Menurut kalian kayak gimana? Gak setuju, totally gak setuju sih. Soalnya kayak menurut gue ya, orang-orang yang udah nyampe di titik jalur mandiri itu malah orang-orang yang paling keren. Karena apa? Karena dia udah nyobain seluruh tes gitu loh. Iya Kayak sih. tes rapet, Mm-mm. dia juga berjuang. SNBT kan juga belajar kan juga beda kan. Iya sih, nggak gampang Iya ya. nggak gampang. Terus juga mandiri, kan mandiri tadi udah lu bilang kayak beda-beda kan tiap unitnya. Betul, beda tesnya. banget. Jadi kayak belajar tuh terpisah lagi gitu loh kampus mania. Belum lagi mentalnya nggak sih yang disiapin, hasil Betul. ketolak berkali-kali di SNBP, di Yes. SNBT, terus kayak belum lagi kalau misalnya ketolak mandiri univ lain. Terus yang gue rasain juga kayak gitu, teman-teman gue yang udah berjuang sampai mandiri tuh kerasa lah strugglingnya kayak gimana Parah sih. dan usaha mereka tuh kayak gimana. Yes. Terus kayak kalau misalnya di jalur mandiri nih, Mm-mm. biasanya tuh kayak jadi rame banget di sosial media tuh kayak banyak banget kecurangan yang terjadi gitu loh. Wah ini tuh bener-bener Ini tuh- sering banget, setiap tahun pasti ada Setiap satu. tahun pasti ada. Dan rame banget, kayak nggak cuma di Instagram, Mm-mm. kadang tuh di Twitter juga Bisa banyak. Udah hot rame topiknya Twitter ya? Hot topiknya Twitter, benar. Kayak tiap tahun tuh ada aja gitu macem-macemnya gitu Betul, ya kan? contoh deh kasus yang pernah terjadi nih di jalur mandiri Yes. tentang joki atau mencontek nih. Itu ada di tahun 2022 di Unila. Rektor Unila tuh terjerat kasus suap penerimaan mahasiswa baru dari orang tua calon mahasiswa agar bisa lolos ke jurusan yang dimau sama mahasiswa tersebut. Ordal ya? Ordal. Langsung ke Dalam rektor, banget langsung itu, ke rektor. Ini udah Mariana Ordal itu udah dalam ordal banget nih ya. Udah ordal kalau Mariana gitu kan. Udah Betul. sedip itu. Next dari univ yang katanya terkenal banget nih UI ya. Ini tuh di pas angkatan kita terkenal banget ya sih. Oh 24 ya berarti Pas ya? 24 terkenal banget. Gimana tuh sih detailnya? Kalau misalnya di 24 itu katanya banyak peserta yang mengikuti jalur SIMAK UI Mm-mm. tertangkap menggunakan AI untuk mengerjakan tes. Makanya waktu 2024 tuh angkatan kita Iya. itu jadi SIMAK AI. Wah ini udah disebutnya. terkenal banget kan. Iya parah. Jujur AI-nya juga yang jepuin. Karena ada di Google. Iya di Google terus ada kayak potongan fotonya gitu loh. Bener, kita yang tulis gue lihat. SIMAK UI yang keluar tuh foto lagi pakai Iya AI. pakai AI betul banget. Itu kayak hot banget sih tahun lalu jujur. Next yang paling hot lagi Apa nih, tuh? terbaru banget. Ada dari UPN, dia kasus nyonteknya pas pelaksanaan ujian mandiri online. Baru ini. Iya banget ya. Jujur gue kemarin lihat di Twitter. Iya, Oh yang rame itu. banget. Oh iya iya tahu Nah, tahu itu tahu. kalau misalnya kampus mania tahu, bukti ketahuannya dia kelihatan lewat Zoom. Dia kelihatan ngelihat HP di bawah. Ini udah nggak bisa dibela dong harusnya. Nggak bisa Udah jelas dibela. banget. Karena jelas ya soalnya. banget. Gue sih lihat video yang dia tiba-tiba gitu.
Ini susah banget. Saksinya se-Indonesia ya karena udah kesebar. Iya, karena disebarinnya di Twitter gak sih? Tapi jujur gue abis itu kayak belum ngeliat kayak update-annya lagi sih. Itu kayaknya bakal seru ya kalau misalnya. Tapi harusnya sih udah dapet sanksi lah. Sanksi. Karena itu udah jelas banget kelihatan dari awal sampai akhir dia tuh ngeliat ke bawah meja. Gitu. Kampus Mania yang tahu update-annya bisa komen Ya, kali boleh. ya di bawah. Komen di bawah karena kita nggak tahu update-nya kayak gimana. Mungkin dia udah keterima atau mungkin dia bener-bener nggak keterima di mana-mana. Atau mungkin sebenarnya dia bisa jadi gak nyontek, gak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Jadi Jadi, kita bukan pengawasnya. jadi boleh langsung komen di bawah aja ya. Yes, oke. Mitos atau fakta selanjutnya mungkin apa, Prof? Mitos atau fakta, lebih gampang SMITB daripada SIMAK UI. 3, 2, 1. Fakta. Fakta dong. Oke. Gimana dulu nih? Dari mitos dulu deh, coba. Kalau karena kita anak ITB juga ya, pasti ngerasain lah struggle-nya, susah-susahnya materi ITB tuh dibikin sesulit apa. Belum lagi kayak kita itu termasuk seleksi sebelum masuk TPB. Yang which is aduh susahnya susah banget gitu. Iya sih, emang kerasa Maksudnya susah. banyak tesnya gitu ya. Yes. Oke. Kalau dari apa nih Fakta, ya? lu dulu deh sih, coba kasih tahu kenapa menurut lu fakta. Karena menurut gua biasanya tuh orang-orang yang berjuang di SIMAK UI itu entah mengapa lebih ke spotlight aja, kayak tesnya apa bukan lesnya banyak Oh gitu. iya sih. Lesnya Pasti banyak. setiap tempat les tuh ngasih sampai SIMAK Iya, UI. sampai SIMAK UI. Gak ada sampai SMITB. Jujur, gak ada. Sering kelihatannya sih gitu ya, Iya. Fik. Sering kelihatannya sih gitu ya. Terus kalau fakta selanjutnya menurut gua, karena di SIMAK UI itu punya banyak subtes. Mirip UTBK gitulah. Dan itu menurut gua lebih susah karena kalau di ITB ya cuma fisika sama matematika doang gak sih? Kayak Cuma ya. ya menurut gua sih cuma ya. Karena gua gak ngerasain jadi cuma aja. Cuma aja. Mungkin ini beda antara kuantitasnya yang banyak Atau dan tingkat kualitasnya. kesulitannya nih. Oke. Terus nih kalau misalnya buat SMITB sama IUP ITB, kira-kira tuh kayak SMITB tuh kayak gimana sih? Fik? Tapi sebelum lanjut ya, kita tanya Kampus Mania dulu deh. Tadi menurut Kampus Mania gimana nih? Mitos atau fakta kalau SIMAK UI itu lebih susah dibanding SMITB? Ada tim Vicky sama Sisi atau tim Sofi mungkin bisa komen di Harusnya bawah tim ya. kita ya sih ya. Tim kita sih. Kan matematika fisika doang. Ayo Kampus Mania pembela ITB komen-komen. Kita kayak ini ya. Ya udah lanjut aja. ITB palsu ini. Tadi sebelum itu maksudnya tadi Sisi kan sempat nanya tentang SMITB sama IUP. ITB. Yes. Mungkin sedikit ngejelasin tentang SMITB dulu atau seleksi mandiri ITB. Jadi bentuknya itu tes tertulis fisika dan matematika untuk saintek, terus juga matematika untuk sosum, serta tambahan tes menggambar untuk FSRD reguler. Wah. Nah, untuk biaya tesnya juga nih Kampus Mania itu ada di harga 700.000 untuk di tahun ini atau tahun 2025. Terus kalau misalnya SMITB itu dia tuh sebenarnya ada yang langsung ke peminatan. Jadi kalau misalnya Kampus Mania kayak ikut nih seleksi mandiri ITB, terus emang udah ngincer jurusannya itu bisa. Dan kalau misalnya ada jurusan yang emang udah masuk ke SMITB peminatan, itu Kampus Mania bisa langsung pilih aja. Betul. Jadi kayak nggak usah ikut ngewar jurusan gitu loh. Ya, jadi TPB. buat Kampus Mania nih enaknya di sini tuh kalian jadi nggak harus ikut TPB yang tadi kata Sisi bilang. Betul. Jadi nggak repot-repot lah. Jadi kalian udah dapet, udah secure. jurusannya. Betul. Walaupun tetap ikut, tapi yang nggak berantem itu. Nggak seberantem. TPB-nya ya formalitas ya. Formalitas. Untuk pemetaan pengetahuan aja. Oke. Kalau misalkan yang gue tahu ya, itu ada di jurusan SAPPK yang dia langsung ke PWK. Tapi nggak bisa ya ke RC-nya gitu loh. Cuma khusus ke kalau misalnya ngambil PWK-nya aja. Jadi emang ada beberapa fakultas yang beberapa jurusan doang gitu ya. Jadi sesuai ya sama fakultasnya tuh ngebuka di peminatan tuh di jurusan apa aja. Jadi nggak semuanya tuh ngebuka di SM ini. Oke. Buat selanjutnya tadi kan ada SMITB, sekarang ada IUP atau International Undergraduate Program. Nah, kalau misalnya IUP ini bentuk tesnya tuh dia tes tertulis tapi dalam bahasa Inggris. Terus juga ada tambahan tes gambar untuk FSRD dan arsitektur, serta ada ITB ILT atau English Language Qualification Test. Jadi tuh nggak pakai TOEFL atau IELTS. Oh, gitu jadi loh. enggak ITB punya standarnya sendiri ITB ya? punya standarnya sendiri gitu. Semandiri mungkin ya. Semandiri mungkin. Nah, selain itu juga ada seleksi berkas atau kayak rapot, serta ada tes kesehatan seperti buta warna. Penting banget sih untuk banyak fakultas teknik ya pastinya. Pasti itu kayak penting banget sih kalau di ITB ya. Dan untuk biayanya sih boleh kasih tahu nggak nih berapa? Nah, biayanya nih agak beda sama yang tadi ya, Fik.
Kalau yang tadi kan 700.000, ya kan? Iya. Kalau yang ini tuh ada di harga 4 juta untuk tahun 2025. Oh iya. Nah, kalau Kantong internasional ya? Ya, udah sesuai ya. betul. Nah, batch Ayub ini juga ada 2. Yang pertama itu untuk WNA serta WNI yang bersekolah di luar Indonesia. Kalau Oke. misalnya batch kedua sama ketiga, jadi ada 3 batch, itu tambahannya sama WNI yang bersekolah di Indonesia gitu. Jadi ada 3 batch ya buat Ada 3 IUP. batch, bener banget. Nah, katanya di IUP ini ada 2 jenis penerimaan nih, Sof. Boleh nggak dijelasin nih ke Kampus Mania supaya lebih tahu lagi nih tentang jalur IUP? Oke, jadi ada namanya international track sama international class. Kalau misalkan international track, itu mahasiswanya akan digabung sama kelas-kelas reguler. Oh. Kayak ada di jurusan fisika, metalurgi, DKV, geologi, arsitektur, dan lain-lain. Nah, bedanya kalau misalnya international class, dia tuh kelasnya nggak akan digabung sama reguler. Jadi bener-bener akan Bisa ya? Full bahasa Inggris. Iya, jadi nggak Jujur heran. ini sulit banget. Yes, betul. Kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswa yang nggak bisa bahasa Indonesia, itu Iya. wajar banget. Karena kan pasti ada WNA juga. Benar. Nah, Itu biasanya ada di jurusan Tekkim, Yes. teknik lingkungan, teknik mesin, sama teknik dirgantara. Nah, karena tadi kita udah ngejelasin gimana SMITB dan juga IUP ITB, mungkin buat Kampus Mania yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang informasinya, bisa banget langsung ke website di admission.itb.ac.id. yes. Nah, setelah itu, ini hal yang paling ditunggu-tunggu. Strategi dan tips lolos untuk seleksi mandiri ya dari Tuh, kita. jadi sedikit tips dari Sedikit ITB tips. Boys Oh, sama ITB ITB Girls. Anda sendiri ya ITB Boys? Ya, maksudnya Yes. itu. Oke, kalau yang pertama dari gue itu kalian perlu riset yang mendalam. Karena kalau misalnya tadi dibilang seleksi mandiri itu kayak beda-beda gitu ya Kampus Mania. Jadi harus benar-benar riset. Dia tuh sistem seleksinya tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya kalian juga harus persiapan tes karena ini tuh udah last chance kalian lah. Udah harapan terakhir kalian. Jadi kalian harus persiapin sedemikian rupa sebaik-baik mungkin. Sebaik-baiknya. Nah, next kalian juga harus nyiapin mental dan fisik. Karena kalau misalkan fisik sama mentalnya aja belum siap, gimana mau belajar dan nyiapin yang lain ya? Betul. Nah, biasanya kalau misalnya mentalnya udah agak-agak unstable gitu, takutnya jadi salah pencet jurusan gak sih? Iya. Biasanya ada yang kayak gitu soalnya. Jadi harus benar-benar diperhatiin banget untuk kondisi fisik maupun mental kalian karena sampai TPB kalian butuh banget itu. Yes, betul. Itu Betul banget. salah satu tips survive juga ya Tips sebenarnya. survive. Alright, Kampus Mania. Nih ya, tadi tuh kita udah ngobrol banyak banget terkait seleksi mandiri. Sebaiknya tuh kita nih dari semua yang kita bahas, sebaiknya tuh kita menghilangkan persepsi buruk ya. Atau kayak kita kurang-kurangin deh generalisasi buruk mengenai jalur mandiri ini. Betul, karena faktanya seleksi mandiri itu sulit juga kok. Yes. Tergantung kalian gimana memperjuangkannya. Karena setiap orang tuh pasti punya cara masing-masing untuk memperjuangkan. Benar. Karena sistem penerimaannya juga kompleks dan beda-beda. Jadi calon-calon Kampus Mania nih harus cari tahu yang lebih dalam dan teliti. Karena buat daftarin harus sesuai sama PTN tertentu. Betul. Dan kalau bisa sesuai sama minat kalian ya. Kalau bisa jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh. Nah, buat Kampus Mania yang mau tahu lebih banyak lagi nih tentang perkuliahan ataupun topik-topik lain kayak tadi horor, ITB, dan juga kita pastinya hot news, jangan lupa kepoin Instagram dan TikTok serta YouTube di 8EH Radio ITB. Kalau di Twitter 8EH_radio dan Spotify 8EH Music. Dan juga di website kita 8ehradioitb.com. Nah, kalau misalnya buat podcast kita nih bisa ditonton di setiap hari Sabtu ya. Betul. Dan buat Kampus Mania kira-kira next episode pengen bahas apa, bisa banget komen di bawah. Yes. Karena kita bakal baca dan kita bakal siapin buat Kampus Mania. Ya. Betul banget. Mungkin itu aja yang kita sampaikan kali ya. Kita tutup semuanya. Don't forget to be smart and stay cool In Harmonia Progresio. Dadah.